Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang setia di Jejak Karbon. Dan tentunya di malam ini pas malam minggu, mungkin bagi yang teman-teman ya yang lagi ngapel ya, selamat malam aja. Oke, di sini saya bersama tim kameramen dan juga dari spiritual Sambas ya. Nah, ini ada salah satu yang mewakili di tim Jejak Leluhur, jadi beliau ikut serta kolaborasi ya. Nah, perwakilan dari spiritual Sambas ini bertiga dan juga ada Bang Rio. Nah, ini siapa namanya? Sunil Asambasi kalau di Facebook ya. Nah, ini perwakilan daripada spiritual Sambas ya. Di sini saya ingin mengajak kolaborasi di lokasi yang tadi siang kita selusuri. Mudah-mudahan sebenarnya nanti kita mendapatkan sedikit informasi mengungkap daripada makam tua yang berada di lokasi di Pangkal kita. Memang di Pangkal itu masih belum diketahui tentang ceritanya. Itu makam siapa, itu di zaman siapa, dan dari mana berasal beliau seperti itu. Mungkin nanti Sunar bisa melakukan perjalanan spiritual untuk menelusuri secara gaib tentang lokasi makam yang ada di sini. Jadi ini pemirsa, apa yang nanti yang kami tampilkan itu jangan untuk dipercaya dulu 100% ya. Jadi pada intinya kita masih banyak jeda-jeda yang memang harus kita saring lagi seperti itu mungkin saya. Jadi pada intinya kita ambil yang positifnya gitu, ambil daripada manfaatnya. Nah, ini ada satu lagi dari apa namanya, dia buat ini juga Bang Rio. Nah ini Bang Rio ya. Dari apa waktu itu saya lupa. Penelusuran horor. Penelusuran horor ya. Ini Bang Rio ini dari tim penelusuran horor ya yang ada di Sambas. Jadi alhamdulillah di Sambas ini banyak konten-konten tentang misteri lah daripada lebih umumnya tentang sejarah. Nanti kita kolaborasi ya, saling bantu. Insya Allah mudah-mudahan dengan niat baik kita untuk mengungkap sejarah yang ada di lokasi ini. Tapi sebenarnya di setiap sejarah ada yang memang tidak bisa kita ungkap, ada yang memang istilahnya harus disembunyikan, mungkin punya alasan tersendiri begitu. Tapi pada intinya bagi kita yang berada di Sambas ya cukup kita yang tahu lah gitu. Oke, kayaknya kita langsung ke lokasi. Kita langsung cek lokasi.
panggil. Ini nggak betul nih. Yang mereka panggil pada saat mereka melakukan meminta-minta seperti itu. Ini mereka sebenarnya marah. Marahnya karena tujuan Kayak kita beda. Yang saya rasakan kayak mereka antara sedih amarah ya. Iya, seperti itu. Sedih ya. Dan tadi siang yang saya kesini melakukan perjalanan penelusuran, saya memang merasakan aura kesedihan gitu. Ini ada apa sih sebenarnya gitu? Ada apa sih? Gitu. Kita ke sini dulu. Makam suami, kayak makam suami istri ya. Nah, ini. Dan ini berdampingan dengan yang di sini. Ini batu nisannya, ini batu nisannya. Ini sangat berdekatan sekali. Biasanya kalau nggak salah ya, yang batu yang pipih gini biasanya itu perempuan. Kayaknya sih seperti itu. Mungkin ini suami daripada beliau. Ini satu dua. Kayaknya kita ini dulu melakukan tawasul dulu. Kita kirim hadiah, kirim doa kepada, karena kita belum tahu namanya. Ntar kita pulang dulu. Kita kirim doa kepada beliau yang sudah lama meninggal, yang ada ratusan tahun. Kita mencoba, insya Allah di sini nanti sekaligus kita benar untuk melakukan perjalanan. Kita dia lebih buka adik ya. Agak dikit kan. Posisimu sudah. Bicara kita makam yang udah ratusan tahun. Sebenarnya pasti itu 100% mereka mempunyai ahli waris, keturunan kan. Tapi kalau saya ngelihat secara batin ya, mereka ada yang sebagian sebenarnya peduli, tetapi dalam artian wallahu alam ya, masalah kebenarannya ini dalam artian dia peduli tapi tidak mencari gitu. Peduli tapi tidak mencari, maksudnya mencari di mana keberadaan makam leluhurnya seperti itu. Dan pada intinya siapapun ya, kita sebagai ini sebagai orang tua, kita punya anak, ini saya anak punya orang tua itu kan, memang kita wajib kita menziarahi. Kalau memang orang tua kita udah meninggal, kita sebagai anak yang wajib menziarahi makam orang tua.
Maksudnya menziarahi itu kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Supaya apa? Supaya di alam sana orang tua diterima iman Islam, diterangkan kuburnya, amal ibadahnya juga diterima. Seperti itu. Kita ngaji apa? Ngaji Yasin, kita kirimkan kepada yang sudah meninggal, begitu ya. Jadi kita kembali ke cerita ini. Kesedihan yang tadi, kita bicara kesedihan tadi ini apa namanya, sedih itu. Sedihnya apa itu? Nggak ada yang datang ahli waris ataupun keturunan yang menjaga ataupun merawat mendoakan. Wallahu alam ya. Jadi minimal mendoakan dari jauh lah. Dari jauh lah. Dari lalu. Nggak ada ya. Karena beda makam yang memang betul-betul sering didoakan, Beda. dengan ziarahkan, karena beda orangnya. Beda orang. Saya ngelihat di sini mereka ada suatu keterhubungan dengan negeri. Ya, maksudnya dengan kerajaan di zaman terdahulu. Ini seperti itu. Wallahu alam. Cuman kalau saya selidiki ini ada dari tanah seberang. Tapi nanti kita yang lebih dalamnya kita akan mencoba lagi lebih dalam Secara teori. Secara teori ya, seperti itu. Oke, kayaknya kita melihat apa? Sebenarnya gini, ini sebenarnya sungai nih. Ini sungai besar yang udah apa namanya, yang udah merapat. Jadi kecil kayak ini, kayak parit gitu ya. Ini kita lihat ke depan. Sungai besar yang mengarah ke sana, yang ini mengarah ke sana. Nah, ini pas di persimpangan gitu. Ini pas di persimpangan. Wallahu alam, kalau orang bilang apa ini sungai sepatah, sepatah ya. Iya. Tong Sambas sepatah. Nah, sepatah. Cuman ini sebenarnya wilayah ini banyak masih belum orang ketahui gitu. Ini sungai besar. Nah, kalau saya ngelihat energi yang di lokasi ini, pemirsa, ini sangat besar sekali. Ini banyak bicara apa, benda-benda. Tapi kalau bicara harta karun ya, ini banyak sekali. Tapi ini bukan hak kita, ya, ini bukan hak kita. Tidak boleh ada yang sembarang untuk menarik di area ini. Itu risikonya akan fatal. Tadi pemirsa, ketika Bang Alan menyebutkan benda-benda, saya merasakan ada aura yang kayak jenis penjaga. Baru disebutkan mereka pun udah mulai amarah ya, penjaganya. Amarah. Jadi di sini pemirsa jangan sembarang ya, maksudnya untuk menarik sesuatu, karena bukan hak kita, Yang jaganya pun kayak ini, kayak apa, marah, ketakutan tuh, masa ketakutan diambil barang. Kita mah enggak ya, enggak seperti itu. Kita di sini ingin mengungkap sesuatu makam yang ada di lokasi ini, bukan cerita mau narik barang. Bukan. Ini sampai itu.
dirasa mungkin tadi penjaganya mungkin pertama ingin memperkenalkan diri. Nah, cuman mungkin waktunya udah nggak bisa lama ya. Apa yang dirasakan bang tadi? Bang Rio, apa yang Rasakan. Bang Rio rasakan? Ada tarikan energi ke daerah sini kan. Nah, cuman Tadi pertama besar energinya. pertama besar, pas kesini udah mulai agak kecil Kecil ya. Ya. Sebenarnya gini, ini nih wilayah ini nih, nah ini nih, ini kita kesini lagi ya, kita kesini lagi. Lokasi ini sebenarnya kalau kita ini merasakan sesuatu energi, wah, kayak di gerbang. Coba pencamkan lagi mata di sini. Dari samping Kamera. cahaya ke kamera. Apa yang dirasakan bang? Apa yang dirasakan tadi? macam ada cahaya di bagian dalam kan, cahaya putih. Terus di sebelah depan itu kayak ada orang tinggi gitu. Di sebelah kanannya. Terus, iya. Jadi pada intinya pemirsa, ini sebenarnya tadi yang tadi oleh Bang Rio merasakan berawal dari sini. Nah, untuk berinteraksi, sebenarnya interaksi terkena energi besar di sini, ya kan? Ini sebenarnya gerbang penghubung, ya. Pas lari ke sana itu beda, energinya makin kecil karena di sini penghubung gerbang. Itu menurut daripada penyusuran kami di sini pemirsa ya, seperti itu. Sebenarnya ini masih banyak makam-makam ya, yang ada di area ini. Cuman pada intinya makam ini bukan untuk kita meminta-minta ya, bukan, itu tidak boleh. Nah ini kan udah ada Pak Ustadz, nanti Pak Ustadz menyampaikan sedikit tentang bicara syirik ya, ataupun menduakan Allah, nanti itu ada hadisnya, nanti Pak Ustadz lah yang menguraikan tentang itu. Karena bicara syirik ini kita udah menduakan Allah ya, seperti itu. Ya, silakan Pak Ustadz untuk sedikit pencerahan ya tentang, karena kayak gini, kita di banyak yang kita temui hal-hal yang istilahnya menduakan Allah dengan cara-cara meminta-minta seperti togel ya, ataupun momot, itu nggak boleh buat ajaran Islam, seperti itu. Silakan sedikit untuk memberikan pencerahannya. Inilah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbuatan judi jelas dilarang oleh agama, apalagi memintanya dengan cara yang salah, dengan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, apalagi yang tidak nampak di mata kita ya, apalagi minta-minta di tempat yang keramat, di makam-makam ya kan, sangat dilarang oleh agama kita. Maka dari itu, maka orang yang berjudi maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari, selama dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka dari itu bagi saudaraku yang masih melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar dari larangan agama, bertobatlah, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyak istighfar dan juga melakukan sholat taubat. Itu saja pesan saya. Jadi pada intinya pemirsa, lokasi ini ya, lokasi ini memang keramat ya. Dalam artian keramat itu
karena daripada usia pada umumnya usianya udah ratusan tahun ya, jadi memang perlu kita jaga. Dan ada yang lebih keramat lagi, yaitu orang tua kita, itu sangat keramat ya pemirsa. Dan di sini kita bukan untuk meminta-minta sesuatu, memintalah kepada Allah, silahkan mau seberapapun yang kamu bisa, yang kamu pinta pasti Allah beri, tapi dengan syarat kita harus beribadah kepada Allah, kita menjalankan daripada perintahnya, kita menjalankan daripada rukun Islamnya, seperti itu ya, rukun imannya. Kalau kita jauh daripada kita menjauh pada Allah, gimana mau beri ya. Jadi yang justru yang mendekat itu bukan Allah, tapi apa? Setan yang mendekat kepada diri kita, karena kita tidak pernah mengucapkan asma-asma Allah. Coba dekat kepada Allah, insya Allah jalan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, insya Allah akan terkabul atas izin Allah. Seperti itu ya saya. Oke, kayaknya di sini saya ingin mencoba ya untuk ya untuk uji nyali sekitar 10 menit ataupun 8 menit mencoba di area mana yang benar kira-kira ini Mungkin jalan lagi. yang di sana ya, boleh di sana ya, boleh. Dan itu kita main juga dari luar. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. 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 Hadir.
Dur. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Hadir. Mungkin cukup sampai di sini dulu untuk penelusuran kita di acara Jejak Karuhun bersama tim perwakilan Spiritual Sambas. spiritual Sambas dan Serem horor. penyelusuran horor. Jadi kami di sini bertiga melakukan penelusuran di suatu lokasi yang disebut apa namanya Sungai Sempatah ya. Jadi di sini alhamdulillah ya, walaupun sedikit informasi yang kita dapat tentang adanya makam yang mungkin di sini dikeramatkan oleh masyarakat. Jadi alur ceritanya di makam ini memang dia ingin diziarahi ya Betul. oleh ahli Ahli waris. waris beliau ya. Namun kita pun tidak tahu siapa yang masih hidup dari keturunan-keturunan beliau. Jadi pada intinya mungkin mudah-mudahan dari konten ini si ahli waris bisa melihat ataupun melihat ataupun mendengar daripada konten jejak leluhur ataupun jejak karuhun ya, seperti itu. Oke, mungkin di sini untuk dari tim spiritual Sambas ada yang mau disampaikan di jejak karuhun, silakan. Baik, para pemirsa yang dimanapun Anda berada, tentunya kita penelusuran kita di malam hari ini memberikan hikmah yang sangat besar. Artinya apa? Artinya kita selalu dituntut untuk mendoakan sesama muslim, ya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Agar apa? Karena mereka juga punya hak untuk didoakan. Makanya wal jamil muslimin wal muslimat. Nah, maka dari itu kita selaku anak mungkin punya orang tua yang sudah meninggal, jangan sampai lupakan. Karena kita tahu ibu adalah sebagai karamat kita, sebagai wali kita di rumah. Ada ulama yang mengatakan tingkatan wali yang paling tinggi adalah 70 kali lipat daripada wali yang ulama-ulama terdahulu adalah orang tua kita. Oke, mungkin dari
tim horor nggak ada ya. Oke, itulah tadi ya pemirsa, ada sedikit apa yang namanya siraman lah ya, siraman rohani tentang daripada ziarah. Jadi di sini saya tambahi lagi, intinya kita berziarah itu kalau dikatakan diwajibkan, memang diwajibkan ya, apalagi kepada orang tua yang sudah meninggal, yang masih hidup pun kita wajib mendoakan kepada orang tua kita. Dan intinya di sini pemirsa, di lokasi ini kami berdiri jangan sampai melakukan, jadi berziarah di sini lalu niatnya beda, untuk melakukan hal-hal di luar koridor Islam ya, di luar daripada rel, itu sangat berbahaya sekali pemirsa ya. Jadi kalau mau ziarah ke sini silahkan ya, kalau memang mau ziarah ke sini dengan niatan yang baik, dengan adab yang baik, dengan etika yang baik, insya Allah dimanapun kamu berada, di tempat apapun kamu berada, insya Allah tidak akan ada gangguan seperti makhluk astral yang sering berkeliaran di area ini, seperti itu pemirsa. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita di Jejak Karuhun. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe di Jejak Karuhun Sambas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.